Dari modul ini, saya belajar bahwa pemimpin itu harus sanggup mengambil keputusan yang berpihak pada semua pemangku kepentingan, sekalipun berada pada situasi dilema. Harus sanggup menjadikan ekosistem sekolah yang di dalamnya terdapat interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dapat mengelola program dengan memperhatikan tahapan mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan bekerja yang dapat menggerakkan rekan kerjanya dan mampu memimpin manajemen sekolah dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya sebagai kekuatan dalam membangun sekolah yang berpihak pada murid dan merdeka. Berangkat dari sumber daya yang ada di sekolah, yang sudah dipetakan sebagai aset-aset kekuatan yang dimiliki sekolah, suatu program yang berdampak pada murid dapat dijalankan sesuai dengan kekuatan yang ada, dengan memperhatikan tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Karena dengan memperhatikan pemetaan sumber daya yang ada di sekolah, sekolah dapat merancang suatu program dengan memaksimalkan dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekolah. Menurut Evan, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat gradual. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, hendaknya terus berhati mengelola diri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di bawah pengaruhnya untuk menjalani proses bersama-sama. Hal ini perlu dilakukan dengan niatan belajar yang tulus demi mewujudkan visi sekolah. Paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menampak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara agar bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan sehingga kelemahan, kekurangan, dan ketidakadaan menjadi tidak relevan. Berpijak dari hal positif tersebut, sekolah kemudian menyelaraskan hal positif atau kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap individu dalam komunitas sekolah. Dengan manajemen perubahan dan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam inquiry apresiatif yang disebut dengan BATJA, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi,
jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Suatu program sekolah dapat dirancang dengan memaksimalkan dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan dan aset-aset yang dimiliki sekolah. Rangkaian dari semua modul yang telah saya pelajari dari awal, ada 2 bagian yang saya pelajari, yaitu menjadi seorang guru yang menggerakkan dan menjadi seorang pemimpin. Sebagai guru penggerak yang diharapkan memiliki nilai-nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid, sanggup menuntut murid agar dapat menemukan kebahagiaan dan keselamatan dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan harus membuat murid merasa nyaman dan menyenangkan, bukan memaksa murid. Membangun budaya positif dengan memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan karakter masing-masing murid dengan desain pembelajaran yang berdiferensiasi. Guru dapat menjadi penggerak yang dapat menuntun muridnya menggali semua potensi dan kemampuan dalam diri murid sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang pemimpin, diharapkan dapat membangun dan menggerakkan ekosistem sekolah untuk menciptakan interaksi dan hubungan yang selaras dan harmonis, memiliki kecerdasan emosional dalam menghadirkan well-being ekosistem pendidikan di sekolah untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, sehat bagi semua pemangku kepentingan. Seorang pemimpin terhadap apapun keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang berpihak pada semua murid dan semua pemangku kepentingan. Dapat mengelola program dengan memperhatikan tahapan mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan bekerja yang dapat menggerakkan rekan kerjanya, serta mampu memimpin manajemen sekolah dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitarnya sebagai kekuatan dalam membangun sekolah yang berpihak pada murid dan sekolah yang merdeka.